A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi teman-teman di mata kuliah full online Sejarah Desain. Oke, kita melanjutkan perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa. Ya, tujuannya agar kita bisa tahu konstruksi dasar dari pembangunan karya desain. Kita bisa memiliki pembanding, ya, yang namanya sejarah itu berarti kita tahu akar ilmu kita dan bagaimana perkembangan konsep pada suatu karya, sehingga kalian bisa lebih kaya lagi dalam perbendaharaan visual, dalam perbendaharaan wawasan yang berkaitan dengan pembangunan dan penyusunan konsep pada karya desain. Selanjutnya, kemarin kita sudah membahas empat dari gaya desain. Nah, kita ulang sebentar ya, kita ulang sejenak biar kita ingat lagi ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ada yang pertama itu Victorian style yang sudah masuk ke dalam kriteria karya desain. Sebelumnya, sebelum tahun 1820-an, karya visual itu orientasinya dengan lukisan ya, atau poster atau reklame, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau karya desain juga bisa masuk reklame, tetapi berbeda dengan karya seni murni. Di sini ada Victorian style, kemarin kita sudah bahas Victorian style. Kemudian ada arts and crafts ya, ada art nouveau, ada futurism ya. Kita coba ulang sedikit ya, kenapa dinamakan Victorian style, karena ini berpengaruh dengan gaya-gaya yang penuh ya, dan masih ada kaitan dengan masa peperangan. Untuk art and crafts ini biasanya dengan metode tradisional ya, catnya mungkin cat-cat pigmen pada zaman dulu. Kalau sekarang sudah banyak ya mungkin jenis cat untuk warnanya ya teman-teman ya. Kemudian Art Nouveau ya, biasanya rata-rata warnanya dengan menggunakan skema warna panas. Kemudian ciri khasnya adalah gambar perempuan sebagai point of interest pada karya desainnya. Kemudian Futurism tahun ini masa-masa peperangan juga ya, menampilkan gabungan antara nasionalisme, militer, Itali, dan kecepatan yang biasanya dieksperimenkan melalui figur mobil, pesawat, terbang, dan kota. Jadi ini semakin berkembangnya teknologi ya, setelah pada tahun 1820 ada pecah revolusi industri, maka seiring berjalannya waktu ya, pada abad 20-an ini teknologi cetak juga semakin meningkat ya. Jadi pemilihan objek dan bentuknya juga bisa semakin beragam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 gaya desain ya, 4 gaya desain yang berkaitan dengan sejarah desain dan perkembangan desainnya ya. Yang pertama di sini ada early modern ya, early modern. Kemudian yang kelima ya, keenam ada heroic realism. Kemudian 7 ada art deco. Ya, kalau dulu ada art nouveau, sekarang ada art deco. Yang ke-8 ada Swiss atau international style. Nah, kita bisa lihat dulu. Oke, teman-teman, kita coba bedah satu persatu. Yang kelima, early modern. Ya, ciri khas dari early modern style adalah memiliki bentuk geometris, lebih minimalis, dan menekankan penggunaan foto dengan sedikit ilustrasi. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, jadi ini
foto di sini ya melalui proses tracing ya kita mungkin yang zaman sekarang ya, kita yang hidup di zaman sekarang kita tidak sepenuhnya tahu teknologi tracing pada zaman waktu itu ya. Kalau sekarang kita tracing menggunakan Adobe Illustrator ya, Adobe bisa dengan Photoshop atau Corel Draw ya, atau bahkan sekarang untuk kalau misalkan tracing untuk tidak bertujuan komersil ya, ada AI ya, ada teknologi AI yang membuat kita mudah dalam melakukan tracing foto ya menjadi bentuk ilustrasi. Nah, tentu itu tidak masalah kalau tidak untuk komersil atau misalkan apa namanya bentuk modifikasinya itu tidak melanggar plagiarisme, itu nggak masalah. Ya, yang saya paham itu nggak masalah. Tentu ini banyak pendapat juga ya. Ada yang AI itu boleh mutlak. Kalau saya pribadi, asalkan penggunaan AI itu tidak melanggar plagiarisme ya nggak masalah. Karena kalau kita menggunakan AI, ya algoritma AI itu mengambil gambar-gambar yang tidak tahu siapa pemiliknya, ya. Misalkan itu gambar saya bisa diambil, diolah jadi AI, ya kan tentu kita sebagai insan seniman atau kita sebagai insan desainer tidak rela kalau gambar kita diambil. Oleh karena itu, kita juga harus mengedukasi masyarakat sekitar kita dalam penggunaan AI. Kita jangan sembarangan. Kalau misalkan AI yang seperti apa dan untuk kepentingan apa dulu, kita harus sesuaikan dan harus dengan bijak. Karena kita orang-orang akademisi harus lebih tahu tentang pemanfaatan AI. Ya, kalau di sini untuk early modern kita bisa melihat proses tracingnya mungkin ada campuran dengan cat ya, karena ini kalau dulu itu bisa dengan airbrush ya, bisa dengan mungkin semacam cat minyak atau cat akrilik ya. Jadi foto itu bisa menjadi tracing atau direferensi, atau kadang dulu kalau dulu untuk tracing itu pakai kertas kalkir ya, bisa jadi, who knows ya, siapa yang tahu, karena teknologi pada abad 20 awal dulu tentu berbeda ya. Pertengahan mungkin ini ya. Oke, ciri khas dari early modern style adalah memiliki bentuk geometris, lebih minimalis, dan menekankan penggunaan foto dengan sedikit ilustrasi. Ya, dengan menekankan penggunaan foto dengan sedikit ilustrasi. Nah, ini menjadi salah satu ciri khasnya. Gaya early modern lebih mengedepankan aspek simplicity atau kesederhanaan dan menghapuskan elemen dekoratif yang berlebihan. Jadi kalau kita ingat masa Victorian style dulu itu harus penuh gitu ya teman-teman ya. Nah, memang kalau kita berbicara dari masa lalu ke masa depan itu dari segi sosial budaya kemudian akan berpengaruh juga dengan gaya desain. Orang itu pasti pengennya yang lebih simple, lebih mudah, tetapi fungsional. Dari segi fungsinya terpenuhi, ergonomisnya terpenuhi, teman-teman. Ya, jadi misalkan di sini bagaimana kalau misalkan dekoratif itu diwakilkan dalam bentuk warna, dalam bentuk objek tertentu. Ya, yang penting point of interest pada satu karyanya itu jelas ya. Yang penting prinsip nirmananya itu jelas. Nah, jadi kalau kita berbicara nirmana, tentu akan selalu berkaitan dengan semua karya desain. Walaupun mungkin di abad ini ilmu struktur nirmana itu belum ada, ya. Ilmunya belum ada, tetapi struktur ilmunya itu belum ada. Jadi alangkah bahagianya kita yang sekarang ya sudah bisa mengetahui ilmu nirmana, jadi lebih mudah dalam mengkaji suatu karya desain, apalagi kita dalam menciptakan suatu karya desain. Nah, di sini kita lanjutkan. Gaya early modern lebih mengedepankan aspek simplicity atau kesederhanaan dan penghapusan elemen dekoratif yang berlebihan. Gaya early modern dalam desain grafis banyak digunakan dalam berbagai media seperti poster, majalah, buku, dan materi promosi lainnya pada periode awal abad ke-20. Nah, ini sering waktu saya kecil ya teman-teman melihat bentuk-bentuk iklan ya, reklame, bahkan ini cover majalah. Ya, cover majalah sering modelnya seperti ini nih.
ya, dengan early modern. Nah, ini waktu saya kecil berarti umur tahun 1990. Ya, tahun 1990 waktu saya SD. Itu banyak sekali desain-desain early modern yang serupa seperti ini. Gaya early modern dalam grafis banyak digunakan dalam berbagai media dan materi promosi lainnya pada periode awal abad ke-20. Gaya ini menekankan pada kesederhanaan, eksperimen, dan pemikiran inovatif dalam menciptakan desain yang bersifat fungsional dan menarik. Nah, ini semakin mendekati prinsip karya-karya desain ya teman-teman ya, harus memiliki nilai fungsi yang jelas, point of interest-nya jelas ya, dominasi pada suatu karyanya jelas. Nah, ini jelas ya dominasinya ini yang karakter manusianya yang mengelilingi ini sebagai media atau objek pendukungnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa, yang keenam yaitu heroic realism. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, mungkin cat minyak atau cat poster ya bisa menjadi alat gambar yang digunakan pada gaya desain ini. Jadi kalau kita sebelum kita bedah ya, kita amati ini bisa merupakan gabungan dari lukisan dan karya desain modern. Nah, di sini teman-teman ya. I Want You for US Army. Nah, ini sangat populer sekali sampai sekarang. Salah satu poster karya desain pada masa-masa Perang Dunia Kedua ya, dengan gaya heroic realism. Oke, kita coba bedah. Style terlihat realistis dan kebanyakan menggunakan tokoh. Nah, cirinya itu menggunakan tokoh ya teman-teman ya. Jadi tokohnya bukan sembarang tokoh, tapi tokoh yang bisa dikenal. Misalkan Presiden Amerika waktu itu, atau misalkan artis Marilyn Monroe misalkan. Atau misalkan selebriti-selebriti waktu itu, atau tokoh-tokoh politis ya. Tokoh itu kalau kita bisa bagi ada tokoh agamis, religi, tokoh politis, ada selebgram atau tokoh-tokoh di luar kriteria itu yang sangat berpengaruh pada peradaban atau pemikiran orang pada waktu itu. Nah, itu bisa digunakan dalam konsep heroic realism. Teksnya terlihat lebih kuat dengan penggunaan font yang jelas. Oke, saya ulangi dulu. Tadi ada sedikit keperluan. Jadi perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa, yang jenis keenamnya ada heroic realism. Ya, style terlihat realistis dan kebanyakan menggambarkan tokoh pahlawan atau simbol sebagai objek utamanya. Teksnya terlihat lebih kuat dengan penggunaan font yang jelas dan tebal. Nah, ini cirinya harus menggunakan tokoh ya teman-teman ya kalau menggunakan gaya heroic realism. Ya, seperti politisi atau presiden atau selebriti atau tokoh agamis ya, bisa untuk disesuaikan pada konsep ini. Kemudian heroic realism menampilkan tokoh-tokoh dalam posisi yang heroik dan idealis. Pemimpin revolusioner, pekerja, dan petani digambarkan dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa, mencerminkan keyakinan ideologis yang kuat. Jadi kalau kita bicara tentang teori energi ya teman-teman ya, jadi kalau kita sebagai desainer mengamati karya heroic realism ini, sifatnya mengantarkan semangat ke para calon audiensnya, ke para penikmatnya, ke para penontonnya ya. Jadi memang dalam teori metafisika, energi itu bisa kita salurkan ya. Saat kita memiliki semangat atau emosi tertentu, itu mengandung energi. Energi kita bisa salurkan pada karya-karya yang kita ciptakan. Ya. Jadi karya yang kita ciptakan itu mengandung energi, nah bisa menginfluence audiens yang menikmati karya kita. Jadi misalkan ini ya, tema I Want You ya, versi Presiden Amerika. Ini siapa ini? Presidennya.
Nah, ini ya. Jadi dia tujuannya waktu itu ini untuk rekrut ya, rekrut dari masyarakat untuk menjadi tentara pada Perang Dunia Kedua. Nah, di sini dinyatakan bahwa negara membutuhkan Anda gitu untuk bersatu dalam satuan militer. Nah, ini kalau kita tahu ceritanya Kapten Amerika, nah seperti itulah ya. Jadi masyarakat-masyarakat bisa dilatih dan direkrut ya, masyarakat sipil ya maksud saya ya, bisa dilatih dan direkrut menjadi army ya. Nah, ini army dalam artian tentara ya. Nah, jadi seperti itu semangatnya bisa tertular kepada para audiensnya, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita melihat ada style yang lebih simple lagi ya. Di sini perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa masuk ke jenis gaya yang ketujuh, yaitu Art Deco ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, ini Art Deco ini mirip flat design ya. Kalau kita tahu ya, teman-teman yang sudah tahu apa itu flat design nanti juga ada pembahasannya. Di sini ada istilah Art Deco ya. Ini simple sekali ya teman-teman ya. Oke, kita coba bedah apa itu Art Deco. Art Deco populer pada tahun 1920 sampai 1940. Jadi perkembangan gaya itu tidak dari tahun ini ternyata teman-teman ya. Tetapi pada tahun 1920-an, meskipun ada gaya Victorian style, itu sudah ada Art Nouveau, bisa jadi sudah ada Art Deco ya. Tetapi apa namanya, tergantung kita memilih aliran style yang mana gitu ya. Tetapi ini populer seiring berkembangnya pemikiran modern yang lebih simpel. Art Deco populer pada tahun 1920 sampai 1940-an. Ciri khasnya mempresentasikan kemewahan, ekstravaganza, glamor, kejayaan, konsumerisme, dan kecepatan. Bentuk-bentuk geometris dan kurva-kurva, streamline, motion line, dan lampu-lampu mesin dengan mengutamakan kesederhanaan peletakan elemen-elemen desain. Nah, kalau dulu bikin kayak gini bisa dengan kolase ya, atau dengan airbrush. Ini bisa dengan airbrush seperti ini. Nah, ini bikin ini pakai ada selotipnya ya. Nah, ini selotipnya dipasang dulu, baru disemprot ya, bertahap ada gradasinya. Oke, silahkan dipahami dulu. Nah, jadi kita tadi sudah membahas early modern, ada heroic realism, ada art deco, dan yang terakhir pada hari ini kita bahas yaitu gaya Swiss atau gaya internasional. Ya, apa itu ya? Namanya kok yakin sekali ya, gaya internasional. Perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa. Nah, sekarang yang ke-8 ada gaya Swiss atau international style. Nah, kita bisa melihat di sini ya, kayaknya ini sampai sekarang masih dipakai ya, teman-teman ya. Nah, ini masih dipakai ya. Kadang ya ada beberapa percetakan yang menggunakan gaya ini untuk layout percetakannya ya. Atau cover-cover buku atau cover-cover arsip ya yang menggunakan metode style ini ya. Coba kita bedah ya, apa itu gaya international style. Para desainer Swiss adalah orang yang sangat perfeksionis dalam bentuk tipografi. Oleh karena itu, style ini menggunakan font sans serif dengan desainnya yang minimalis. Memanfaatkan white space, style ini mengutamakan pesan yang ingin disampaikan. Biasanya Swiss style menggunakan bentuk asimetris. Nah, jadi kebalikan ya.
ini kayaknya para ahli dan para seniman tipografi itu komplain ya. Yang namanya desain itu kan bukan hanya visual, ya, bukan hanya gambar, bukan hanya foto, ya, bukan hanya ilustrasi, tapi font juga bagian dari visual pada desain. Oleh karena itu, ada space putih ini untuk menyampaikan informasi berupa jenis font sans serif, ya, untuk menyampaikan informasinya apa, pesannya apa, kemudian bentuk-bentuk geometri ini sebagai objek pelengkapnya. Nah, jadi seperti itu kita bisa melihat luar biasanya perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa. Ada yang berkesinambungan, ada yang duluan, ada yang datang setelahnya, ya. Jadi silih berganti, mereka datang, ada masa-masanya, tetapi tidak menutup kemungkinan semua style itu tetap bisa kita gunakan sampai pada masa sekarang. Nah, kalau misalkan teman-teman di tahun 2024 ini ya menggunakan gaya early modern, itu nggak masalah. Pakai heroic realism itu nggak masalah. Art Deco nggak masalah. Swiss nggak masalah. Nah, yang penting menyesuaikan konsepnya, ya, menyesuaikan konsepnya. Misalkan kalian disuruh membuat poster yang bertema heroik misalkan. Nah, nggak masalah. Misalkan kalian menggunakan heroic realism, ya, gitu seperti. Nah, itu dia teman-teman. Kita bisa mengulang-ulang kembali. Jadi kalau misalkan ada dari pertemuan sebelumnya yang teman-teman lupa, ya, tinggal diulang-ulang aja. Tentu semua ilmu ini akan memperkaya wawasan kalian dan memperbanyak gambaran-gambaran konsep yang akan memperkaya bagaimana karya desain ke depan kalian nanti. Baik teman-teman, semoga berkah ilmunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tentunya masih dengan tema perkembangan gaya desain, ya. Nah, di sini masih ada lagi, ada sampai yang terakhir di sini ya, ada 6 gaya lagi. Nah, ini yang terakhir nanti apa ya? Surprise ya. Jadi nantikan pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.